Oke, teman-teman kita lanjutkan materi reading kita. Hari ini materi terakhir ya. Jadi di chapter 18 dan ke-19 ini nanti kita akan belajar teknik reading yang terakhir. Nah, kemarin kita belajar kalau di reading nanti teman-teman akan dihadapkan 50 pertanyaan yang waktunya itu hanya 55 menit. Nah, tipsnya jangan membaca teksnya dulu, kecuali kalau teksnya satu paragraf ya, teman-teman. Karena baru hari kapan ya saya tes kemarin, kalau nggak salah kemarin itu saya tes atau lusa. Nah, itu ada dua paragraf, sorry, satu teks itu terdiri dari satu paragraf, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan paragrafnya pendek gitu, teman-teman baca teksnya dulu nggak apa-apa, karena mudah untuk diingat informasinya. Tapi kalau misalkan panjang atau umumnya teks di dalam reading di TOEFL itu panjang ya, maka jangan membaca teksnya dulu, tapi baca soalnya dulu. Nanti baru kita akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teksnya. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu dalam mengerjakan reading ini ya. Nah, kemudian dari membaca soalnya dulu tadi, kita akan tahu apakah kita cukup membaca kalimat pertamanya saja untuk mencari jawabannya, atau kita harus melakukan scan dan skim dulu, karena yang ditanyakan itu mengcluster atau menggerombol di satu titik di dalam teks, teman-teman. Atau teman-teman harus menarik suatu kesimpulan atau karangan atau mengarang gitu ya, berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, untuk jenis soal yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf atau istilahnya topic sentence ya, teman-teman. Itu kalau teman-teman dihadapkan dengan pertanyaan yang menanyakan garis besar mengenai teks. Contohnya pertanyaan mengenai main idea atau gagasan utama, atau idea organization atau pengembangan ide gitu ya. Atau tone, purpose, sama course, yaitu suasana hati si penulis, kemudian tujuan si penulis, sama eh, bidang keilmuan yang membahas topik yang diangkat oleh si penulis. Nah, itu bisa kita kerjakan hanya dengan membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kemudian jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, itu kalau soalnya menanyakan tentang eh, informasi kecil ya, teman-teman, atau specific information. Nanti di soal biasanya ada kata kuncinya. Ada yang ditanyakan itu apa di dalam teks seperti itu. Nah, itu cara mengerjakannya. Lakukan scan dan skim dulu, baru nanti teman-teman pahami ya. Nah, ada 5 kurang lebih untuk jenis soal ini. Yang pertama, teman-teman locate information atau pertanyaan yang meminta teman-teman mencari di mana si penulis atau di baris keberapa si penulis itu menyebutkan atau membahas suatu topik yang ditanyakan seperti itu. Tapi di online ini nggak pernah keluar ya teman-teman yang locate information. Tapi kalau yang offline atau onsite mungkin teman-teman masih menemukannya. Karena saya sudah lama banget tidak ikut yang offline. Kira-kira udah 3 tahunan saya nggak ikut offline teman-teman. Kemudian penuhan reference itu adalah rujukan kata ganti, teman-teman. Rujukan kata ganti ini masih keluar kalau di online, bahkan sering ya, teman-teman. Soal ini keluar. State detail itu detail yang ada di dalam teks. Jadi pertanyaan umum mengenai kata kunci yang ditanyakan dan jawabannya ada di dalam teks, teman-teman. Oke, mungkin nanti di pilihan ganda hanya diganti-ganti aja kata-katanya, tapi intinya sama. Kemudian ada juga unstated detail. Nah, kalau unstated detail ini teman-teman disuruh mencari di antara pilihan A, B, C, D, yang mana yang salah atau yang nggak ada di dalam teks mengenai yang ditanyakan, mengenai kata kunci yang ditanyakan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah soal vocabulary. Nah, tapi soal vocabulary atau kosakata itu tidak wajib menggunakan cara scan dan skim. Kalau teman-teman sudah langsung tahu artinya dan di pilihan ganda itu sinonimnya cuma satu itu, maka nggak perlu baca teks langsung bisa dijawab. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar jenis cara mengerjakan yang ketiga untuk soal atau beberapa soal TOEFL reading. Ya, yaitu make an inference atau membuat suatu kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, jenis soal ini teman-teman dipakai untuk menjawab soal yang jawabannya itu nggak ada di dalam teks. Maksudnya gini, kan ada soal, terus ada pilihan 4 A, B, C, D. Nah, biasanya di pilihan 4 A, B, C, D itu kalau teman-teman lihat di soal itu nggak ada jawabannya. Ya, makanya kita harus menarik kesimpulan atau membuat kayak mengarang gitu, teman-teman. Tapi berdasarkan informasi yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Ya, nah untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya kita disuruh ngarang atau membuat kemungkinan itu adalah soal inference itu sendiri. Jadi inference itu pengertian sebenarnya adalah kesimpulan atau kemungkinan yang kita tarik berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Jadi kita disuruh membuat kesimpulan sendiri.
Nah, nanti biasanya di soal itu ada kata-kata ini, teman-teman. Ada kata-kata implied atau inferred, artinya sama, yaitu disimpulkan atau ditarik kesimpulan gitu ya. Atau ada kata likely atau probably, artinya mungkin. Ya, nah berarti jawabannya nggak ada di teks karena si pembuat soal itu bilangnya mungkin. Seperti itu. Nah, cara mengerjakannya teman-teman baca soalnya dulu, cari kata kuncinya dulu di soal. Nah, scan dan skim untuk soal inference ini juga perlu dilakukan, teman-teman. Pokoknya pertanyaan yang ada kata kuncinya, yaitu kita pakainya scan dan skim. Harus dicari dulu letaknya di mana. Nah, kalau sudah tahu teman-teman di soal, oh kata kunci yang ditanyakan adalah itu, baru lakukan scan dan skim. Kemudian kalau sudah ketemu, teman-teman baca kalimatnya atau informasi mengenai kata kunci tersebut. Kemudian tarik kesimpulan atau cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang paling relevan, paling nyambung, paling masuk akal. Seperti itu. Contohnya seperti ini, teman-teman. Di situ ada soalnya berbunyi, which of the following is probably not a Hawaiian word? Kalau diartikan, yang mana di antara A, B, C, D berikut ini yang mungkin bukanlah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kalau teman-teman cek kata mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana itu ke dalam teks tidak akan menemukannya, teman-teman. Ya, karena inilah jenis soal inference. Kita disuruh nyocok-nyocokkan seperti itu. Nah, tapi kata kunci di soal, teman-teman dikasih kata kunci a Hawaiian word. Yang mana itu kalau kita scan dan skim, a Hawaiian word itu dibahas di paragraf 1. Oke. Nah, kita baca teman-teman informasi mengenai bahasa Hawaii ini. Ya. Nah, bahasa Hawaii merupakan bahasa yang merdu, yang bermelodi gitu ya. Yang di dalamnya semua kata-katanya itu dibuat dari susunan alfabet yang hanya terdiri 12 huruf saja. Yaitu huruf A, I, U, E, O, 5 huruf vokal ya A, I, U, E, O. Jadi vokalnya sama kayak bahasa kita. Dan 7 konsonan yaitu H, K, L, M, N, P, W. Nah, mereka nggak punya huruf S, mereka nggak punya huruf R, mereka nggak punya huruf Z, Y itu nggak punya ya. Jadi huruf konsonannya cuma H, kemudian K, kemudian L, M, kemudian N, sama P, sama W. Kemudian setiap silabel atau setiap suku kata di dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan vokal, berakhiran dengan A, I, U, E, O. Dan dua konsonan nggak boleh gandeng, nggak boleh muncul bareng. Nah, itu aturan bahasa Hawaii. Kita cek A, B, C, D yang tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii berarti itu jawabannya, teman-teman. Karena pertanyaannya tadi yang mungkin bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Ya, kita cek yang alfa ada kata mahalo, ada 3 syllables atau suku kata. Nah, biasanya vocab-vocab seperti ini juga meres, teman-teman. Sangat membantu untuk mengerjakan soal inference ini. Ya, syllable atau suku kata itu adalah kalau misalnya mahalo itu ada 3 suku kata, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Nah, kemudian eh, konsonan itu nggak boleh muncul bareng, teman-teman. Di situ MH sama L kan berpisah, dipisah sama A, A, O. Berarti ini mengikuti kata dalam bahasa Hawaii. Artinya yang alfa ini bukan jawabannya. Oke. Kemudian yang bravo ada mahi mahi. Mereka kata ini memiliki 4 suku kata. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal yaitu AI, AI, ya. Kemudian huruf konsonannya tidak gandeng yaitu MH. MH-nya itu nggak gandeng, dia dipisah. Nah, berarti yang Bravo ini juga mengikuti kata dalam bahasa, masih aturan membuat kata dalam bahasa Hawaii. Kemungkinan dia bahasa Hawaii. Nah, baru teman-teman, kalau lihat yang Charlie itu ada yang digarisbawahi. Meklea, ada huruf K sama L yang mana dua-duanya itu masuk ke dalam konsonan ya, atau huruf hidup. Huruf mati, maaf. Jadi huruf mati eh, yang mana nggak boleh ketemu bareng harusnya kalau dalam bahasa Hawaii. Sedangkan Meklea ini dia ketemu bareng. Berarti yang kemungkinan bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Karena dia tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah cara mengerjakan untuk soal inference ini. Ya, scan dan skim, baca, pahami, cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain dulu nih dari teman-teman mengenai mengerjakan soal inference ini. Silakan. Nggak ada ya, saya rasa ya. Baik, kalau nggak ada, sekarang silahkan teman-teman coba dulu. Sebentar, sebenarnya di chat ada yang bertanya.
Biasanya satu cerita untuk satu soal, Mister. Satu cerita, maksudnya satu teks ya, Mister ya. Jadi di reading, teman-teman, itu rata-rata ada 5 teks, rata-rata ya. Jadi 50 soal itu dibagi ke dalam 5 teks. Tapi yang kemarin yang saya cerita tadi, teman-teman, itu ada 6 teks dalam satu paket reading. Nah, biasanya itu satu soal satu satu teks satu satu bacaan itu teks apa namanya? Soalnya ada 10 rata-rata ya, tapi juga kadang ada yang 7, ada yang 5, itu pernah juga yang 5 soal. Biasanya yang paragrafnya pendek-pendek itu diikuti soal-soalnya juga sedikit. Seperti itu, Mister. Jadi bukan satu teks satu soal ya. Kalau dicontoh memang untuk latihan kita seperti ini karena soalnya fokus untuk teknik mengerjakan. Tapi nanti ketika teman-teman tes itu soalnya nyampur dan gak urut ya. Jadi bisa aja, tapi umumnya teman-teman yang pertama itu main idea umumnya. Tapi ya nggak selalu sih. Ada juga yang kadang tiba-tiba vocab gitu, kadang tiba-tiba inference ini biasanya gitu. Oke, teman-teman coba dulu ya ke latihan soal. Di sini ada satu soal, berarti teman-teman punya waktu sorry, harusnya bukan 30 detik teman-teman, harusnya 60 detik ya. Jadi saya timer pakai HP saja. Silahkan jangan takut salah, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu seadanya ya, sedapatnya teman-teman dulu, kemudian nanti kita bahas bareng. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Oke, antara Bravo atau Charlie, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa kalau di reading kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, it can be inferred from the passage that an increase in the number of sunspots is a sign of. Jadi ini kata kuncinya berupa klausa ya, maaf, klausa teman, ada subjek predikat. Jadi peningkatan dalam jumlah sunspot, sunspot itu ini teman-teman, titik-titik ini adalah tanda atau menandakan kalau gitu ya. Nah, kalau kita cek increase sunspot activity itu disebut di kalimat terakhir paragraf 1. Nah, kalimatnya berbunyi, however, increased sunspot activity can disrupt long-range radio transmission on Earth, signaling higher solar activity. Kalau diartikan, teman-teman, namun aktivitas bercak matahari yang meningkat bisa mengganggu pengiriman sinyal radio jarak jauh di atas permukaan bumi, yang menandakan adanya aktivitas matahari yang semakin tinggi. Maksudnya semakin banyak aktivitas. Jadi semakin sunspot banyak. Jadi jumlah sunspot itu semakin banyak juga aktivitasnya matahari yang dilakukan. Seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat, teman-teman, itu adalah yang Charlie. Ya, an increase in the level of solar activity. Jadi peningkatan dalam apa ya, peningkatan dalam jumlah maksudnya gitu ya, aktivitas matahari seperti itu. Oke, kita coba lagi ya ke nomor berikutnya teman-teman. Nah, di sini ada satu soal juga, waktunya harusnya 60 detik ya. Saya timer pakai HP, teman-teman silahkan dicoba dulu, 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Chat. Halo, chat. 1 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. I'm sorry, ada sedikit masalah dengan sinyal tadi, teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha, kemudian Bravo, dan ada juga Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ nomor 4, pertanyaannya agak panjang ya. Pertanyaannya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini dapat ditarik kesimpulan dari paragraf pertama tentang, nah ini kata kuncinya teman-teman, perbatasan Amerika Serikat dan Kanada di awal di awal tahun 1900-an. Nah, awal tahun 1900-an itu ya 1901 sampai sekian gitu ya, teman-teman. Berarti ini kita cek ya, di situ border itu munculnya adalah, nah ini di kalimat terakhir paragraf 1. Nah, kalau kita baca, though determining exact figures regarding the migration of people into and out of Canada before 1921 was impossible, especially because of the relatively open Canada-United States border. Nah, dari sini kita sudah tahu sebenarnya. Jadi kalau diartikan, meskipun menentukan angka pasti yang berhubungan dengan migrasi orang-orang masuk dan keluar dari Kanada sebelum 1921 itu nggak mungkin. Khususnya karena eh, perbat khususnya karena perbatasan Amerika Serikat dan Kanada yang cenderung bebas gitu ya. Maksudnya keluar masuk itu agak bebas seperti itu. Kanada itu menerima aliran net atau penghasilan bersih gitu ya. Kira-kira 1 juta orang yang menguntungkan atau yang mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan tersebut. Nah, intinya alasannya tadi itu adalah bordernya Amerika Serikat dan Kanada di awal tahun 1900-an itu relatif terbuka atau cenderung bebas gitu ya, keluar masuk itu agak bebas teman-teman. Makanya orang keluar masuk itu susah untuk karena banyaknya susah untuk dilacak. Oke, kita cek yang alpha, immigrants were permitted to cross the border only at certain times of the year. Para imigran itu diperbolehkan untuk melintasi perbatasan hanya pada waktu-waktu tertentu di sepanjang tahun. Bukan ya, teman-teman, karena terbuka, maksudnya bebas, nggak ada ketentuan. Sedangkan di sini ada certain times of the year. Itu yang salah. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, it was hard for Canadian officials to track immigration from the United States. Sulit untuk para official atau apa namanya, para petinggi Kanada gitu ya, untuk melacak imigrasi dari Amerika Serikat. Nah, kemungkinan Bravo bisa. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang Charlie, semakin banyak orang melintasi atau melintas dari Kanada masuk ke Amerika Serikat daripada sebaliknya. Bukan ya, malah kebalikannya, teman-teman. Di sini kita fokusnya adalah ke Kanada. Oke. Okay? Kemudian dan di situ nggak ada keterangan sih sebenarnya, di kalimat terakhir itu nggak ada keterangan yang mana yang lebih menang, gitu nggak ada. Jadi kan ada yang lebih menang atau Amerika Serikat yang lebih menang, nggak ada. Jadi kita nggak bisa bilang yang Charlie ya. Kalau yang Delta, the exact location of the border was disputed by the two governments. Jadi lokasi tepatnya dari batas negara itu masih disputed itu diperebutkan gitu, masih diperselisihkan oleh kedua pemerintah Amerika sama Kanada. Bukan ya teman-teman, bukan karena ada konflik, tapi karena malah justru terbuka batasnya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang Bravo tadi. Oke, jadi karena terlalu terbuka, akhirnya susah untuk para pengurusnya melacak imigrasi. Oke, nomor 4 Bravo, lanjut lagi teman-teman. Nah, itu tadi adalah jenis soal contoh untuk pertanyaan inference, atau teman-teman diminta untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang teman-teman temukan di teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, sekarang ke jenis soal kedua, yang cara mengerjakannya adalah teman-teman juga harus membuat kemungkinan atau menarik suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, ada namanya transisi, teman-teman, di dalam reading itu atau di dalam teks. Nah, transisi itu apa? Transisi itu adalah perpindahan topik, atau kalau misalkan jalan atau pulau itu jembatan. Jadi jembatan yang menghubungkan itu adalah transisi kalau di dalam teks. Nah, maksudnya kalau di dalam teks itu antar paragraf, teman-teman,
itu nggak boleh tiba-tiba jeglek. Maksudnya jeglek itu tiba-tiba ngomongin apa, yang atas ngomongin apa, yang bawah ngomongin apa. Nggak boleh, harus ada namanya koheren sama kohesi. Jadi kalau dibaca itu harus smooth atau nyambung gitu ya. Nah, maka perpindahan paragraf satu ke paragraf 2 atau paragraf 2 ke paragraf 3 dan seterusnya itu harus ada yang namanya transisi ini. Nah, letaknya teman-teman, transisi ini letaknya adalah kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang disambungkan. Contoh, paragraf satu dengan paragraf kedua. Kalimat transisinya itu berada di kalimat terakhir paragraf satu atau di kalimat pertama paragraf kedua. Ya, jadi yang paling dekat. Kalau misalkan dari paragraf kedua, ya berarti transisinya di kalimat pertama. Kalau di paragraf ke satu ke paragraf kedua, transisinya itu adalah di kalimat terakhir. Seperti itu yang disebut dengan transisi. Nah, transisi ini nanti bisa kita pakai untuk menjawab ya soal tentang ini perpindahan topik atau paragraf, teman-teman. Nah, kita itu kadang di soal reading itu disuruh menebak. Kalau misalnya sebelumnya teks itu mau dimasukkan paragraf atau setelahnya teks mau dimasukkan paragraf. Nah, paragraf itu membahas tentang apa? Ya, jadi ada dua jenis ya. Pertanyaannya itu ada yang menanyakan paragraf sebelumnya teks sama paragraf setelahnya teks. Kalau mau dimasukkan lagi gitu. Jadi kayak kita disuruh mengandai-andai seperti itu. Nah, cara mengerjakannya, kalau teman-teman disuruh mengandai-andai atau menebak paragraf sebelumnya teks, teman-teman baca kalimat pertama, ya. Jadi kalau ada preceding paragraph atau paragraf yang mendahului, maka cek kalimat pertama. Di situ nanti teman-teman akan menemukan topik yang nggak ada di paragraf satu, maksudnya nggak ada di paragraf tersebut. Nah, tapi disebutkan. Nah, itu berarti tadi sebelumnya sudah disebut sebenarnya. Jadi di apa ya, di sebelumnya teks itu sebenarnya membahas tentang itu intinya gitu, teman-teman. Nah, tapi kalau pertanyaannya tentang following paragraf, paragraf yang mengikuti atau setelahnya teks, teman-teman, teman-teman baca kalimat terakhir. Ya, di situ nanti akan ada topik yang baru diangkat, baru fresh. Nah, itu artinya itu mau dilanjutkan di apa namanya? Mau dikembangkan di paragraf setelahnya. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini, yang mendahului ya, kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyai adalah yang mendahului teks, maka kita disuruh nebak. Artinya, sebelumnya teks ini, kalau kita masukkan paragraf, itu paragrafnya membahas tentang apa. Jadi di sini kalau kita masukkan paragraf lagi, itu membahas tentang apa. Nah, berarti kita harus melihat transisinya yang paling dekat dengan paragraf ini, yaitu kalimat pertama ini, teman-teman. Itu petunjuk terdekat kita. Oke. Nah, kalimat pertama itu berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja yang berjiwa kejam dari dasar laut. Nah, tiba-tiba tadi di depan ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, berarti paragraf sebelumnya ini juga ada mitos, teman-teman, mengenai lautan. Tapi bukan Davy Jones ya, karena Davy Jones adalah yang lain. Berarti sebelumnya ini bukan Davy Jones. Nah, kalau kita cek di pilihan ganda, yang Alpha sama yang Bravo udah pasti salah. Karena nggak mungkin Davy Jones saja baru diperkenalkan di sini. Masa sebelumnya udah bahas Davy Jones? Ya kan? Nah, berarti jawabannya kita cek yang Charlie, a different traditional story from the sea. Cerita tradisional yang berbeda, nah maksudnya mitos tadi ya. Jadi mitos yang berbeda dari laut. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai jenis soal transition ini. Sebelum kita ke latihan soal, silakan kalau ada pertanyaan. Jelas ya, teman-teman? Baik, kalau jelas silahkan dicoba dulu. Di sini ada dua soal, teman-teman berarti punya waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan ya, teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Alpha Charlie, Alpha Bravo, Alpha Delta. Oke, ada juga Alpha Alpha. Oke, lengkap ya. A, B. Ada juga Charlie Bravo, Bravo Charlie. Oke, macam-macam ya, teman-teman. Mari kita cek. Seperti biasa kita baca dulu soalnya. Di situ nomor satu pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan yang mendahului teks ini, maka kita cukup baca transisi yang paling dekat, yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, figur atau tokoh ya. Jadi figur di sini tokoh. Tokoh yang berpengaruh yang lain dalam dunia linguistik adalah Noam Chomsky. Nah, tiba-tiba ada tokoh penting yang lain. Berarti sebelumnya tadi juga ada tokoh penting dalam bidang linguistik, tapi bukan Noam Chomsky ya. Karena Noam Chomsky ini dibilang yang lain, teman-teman. Berarti sebelumnya selain Noam Chomsky. Kita cek. Yang alpha, a different important figure in linguistics. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Nggak mungkin yang bravo. Pencapaiannya Noam Chomsky. Nah, Noam Chomsky aja baru diperkenalkan di sini. Apalagi dia dibilang yang lain. Nggak mungkin sebelumnya membahas tentang Noam Chomsky ya. Kalau yang Charlie perkembangan dari linguistik. Nah, nanti loncat teman-teman. Yang di sini yang diomong figurnya atau tokohnya, di sini yang diomong adalah linguistiknya. Nah, nanti jadi loncat-loncat atau jeglek gitu ya, yang saya bilang jeglek tadi. Kalau dibaca itu nggak smooth gitu teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang Delta problems in linguistics. Jadi masalah-masalah dalam linguistik. Bukan juga ya, karena di sini ngomongin tokohnya bukan masalahnya. Oke, lanjut ke nomor 2. Paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan setelahnya teks ini, berarti kita baca transisinya yaitu kalimat terakhir yang paling dekat ya. Kalimat terakhir berbunyi, penelitian ekstensifnya dan analisis-analisis linguistiknya telah berkontribusi secara besar kepada gitu ya atau terhadap pemahaman kita mengenai intrikasi-intrikasi itu apa ya teman? Intrikasi itu bahasa Indonesia yang enak adalah keunikan-keunikan gitu ya atau keanehan-keanehan gitu. Jadi mengenai komunikasi manusia atau komunikasi antar manusia seperti itu. Nah, berarti di sini tadi kan sudah ada tentang Noam Chomsky. Nah, di sini yang dibahas yang lebih lanjut atau yang baru diangkat adalah understanding ini kan kontribusi atau berkontribusi atau menyumbangkan kepada pemahaman kita tentang intrikasi dari komunikasi manusia. Jadi kita cek yang ada intrikasi atau apa tadi? Keunikan-keunikan tentang komunikasi manusia. Kita cek yang alpha another figure in linguistics atau tokoh yang lain dalam bidang linguistik. Bukan ya, teman-teman, karena nanti loncat. Nanti tiba-tiba ngomongin apa, setelahnya ngomongin apa. Nggak ada kohesi sama koherensi tadi. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, Noam Chomsky's theories. Jadi teori-teorinya Noam Chomsky. Itu juga bukan, teman-teman. Karena nggak ada di kalimat terakhir itu yang menyebutkan teori. Ya. Kalau yang Charlie, the broader implications of communications. Jadi implikasi itu apa ya? Penerapan. Jadi penerapan-penerapan dari komunikasi yang lebih luas. Jadi maksudnya intrikasi di sini keunikan tadi itu gimana sih penerapannya dalam komunikasi manusia yang lebih luas atau penjabarannya maksudnya seperti itu. Oke, berarti ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Di sini ada 2 soal. Jangan takut salah. Waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat dulu ya. Oke, ada jawaban Charlie Delta, Alpha Charlie. Oke, Bravo Delta, Alpha Bravo. Oke, mari kita cek ya. Ada juga Bravo Bravo. Oke, kita cek teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas karena yang ditanyakan adalah yang mendahului teks, berarti kita baca kalimat pertama itu adalah transisinya ya. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi fenomena alam yang uninspiring itu sama kayak awesome, yang menakjubkan gitu ya. Jadi fenomena alam yang menakjubkan yang lain adalah pembentukan lightning itu kilat selama badai gitu ya, badai besar. Nah, tiba-tiba tadi ada fenomena alam yang menakjubkan yang lain. Berarti sebelumnya itu juga ada fenomena alam yang menakjubkan ya, teman-teman, tapi bukan pembentukan lightning. Oke, kita cek. Yang alpha lightning across the world bukan ya, karena lightning baru disebutkan di sini, baru diperkenalkan di sini. Kalau yang Bravo, the formation process of lightning, proses pembentukan dari kilat, bukan juga teman-teman. Kalau yang Charlie, captivating natural phenomena, jadi fenomena-fenomena ini bentuk jamak dari phenomenon ya teman-teman. Jadi fenomena-fenomena alam yang menarik gitu, yang apa namanya, yang itu tadi inspiring apa? Oh, inspiring sama kayak awesome, menakjubkan. Jadi fenomena-fenomena alam yang menakjubkan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Kemudian nomor 4, paragraf yang paragraf yang mengikuti atau setelahnya teks. Jadi setelahnya teks ini kalau dimasukin paragraf, itu kira-kira membahas tentang apa? Nah, maka kita baca kalimat terakhir itu transisi paling dekat dengan paragraf yang dimaksud. Nah, kalimat terakhir berbunyi, energi listrik yang di discharge itu yang dialirkan gitu ya. Selama terjadinya kilat itu dapat mengganggu sistem komunikasi dan mengganggu alat-alat elektronik. Eh, jadi di samping bahaya-bahaya yang mungkin akan terjadi, kilat juga memainkan peran penting dalam siklus nitrogen planet ini atau bumi gitu ya. Nah, ini baru disebut teman-teman. Jadi tiba-tiba em, meskipun atau selain gitu ya, selain bahaya-bahaya yang mungkin terjadi tadi, kilat itu juga memainkan peran penting dalam siklus nitrogen di planet kita. Nah, berarti paragraf setelahnya itu nggak jauh-jauh dari siklus nitrogen planet kita karena itu baru disebutkan, ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat ya yang delta ya, the role of lightning in nitrogen cycle. Jadi peran dari kilat dalam siklus nitrogen seperti itu. Sorry teman-teman. The characteristic of lightning. Sorry, ini kuncinya ya, yang nanti saya cek lagi. Tapi jawabannya yang paling tepat adalah delta, teman-teman. Ya, jadi yang paling nyambung. Ini sebenarnya saya salah memasukkan kunci. Nanti saya cek lagi karena jawabannya bukan yang Bravo, teman-teman. Atau mungkin dulu saya pindah, cuman ini belum saya ganti. Seperti itu. Jawabannya delta ya. Jadi peran dari apa? Kilat dalam siklus nitrogen. Karena itu yang paling dekat dengan kalimat terakhir seperti itu. Maaf teman-teman, ini harusnya sorry ini harusnya bukan Bravo ya. Jadi harusnya adalah Delta. Nah, itu tadi untuk jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus scan dan skim dulu tetap ya. Kemudian tarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan atau mengenai yang ditanyakan seperti itu. Nah, sebelum kita tutup nih, sebentar saya unmute dulu. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya ini dulu, saya stop recording.